mengucap salam bagi penghuni kubur. Jika kita masuk ke pemakaman, lepas sepatu, lepas sandal, lepas rompak, ya, koyok ke masjid, kita disuruh lepaskan sepatu kita, sandal kita, rompak kita, rompak kita, suruh pasang. Pada saat kita ke pemakaman, tidak diperkenankan melangkahi kuburan, tidak dibolehkan menduduki batu nisan. Kenapa? Karena di bawah bumi itu dibaringkan jasad makhluk yang dimuliakan. Kalau kita mati sekarang tetap dimuliakan, tidak untuk dilangkahi, nisannya tidak boleh diduduki. Karena di bawah bumi itu telah dibaringkan jasad makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya sekarang kita pasti tahu bahwa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibu kita. Kira-kira di sini rezeki disiapkan saat kita dilahirkan. Duluan mana yang dengan datang dengan kowe yang sudah disiapkan? Disiapkan kowe, ya. Jadi ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang terhambat di muka bumi sebagai rezeki kita sebelum kita hadir. Ini hal yang luar biasa. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan hewan, menciptakan tanaman. Tapi Allah tidak pernah menyebut hasil ciptaan itu dengan sumpah, kecuali ciptaan itu berbentuk manusia. Bahkan Allah menciptakan malaikat, menciptakan iblis, tapi Allah tidak menyebut hasil ciptaan yang berbentuk malaikat, berbentuk iblis dengan menggunakan sumpah, kecuali manusia. Wal zaitun wa tulis ini wa baladil. Nah sekarang ibu sekalian, ini diperhatikan baik-baik supaya nanti kita tidak tersesat jalan, tidak salah dalam melakukan sesuatu. Semua diatur oleh Allah agar manusia itu bahagia dunia maupun di akhirat. Tugas kita itu adalah beribadah kepada Allah. Dan tugas manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Kalau tadi Allah menyebutkan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dan dialah Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi untuk manusia. Tapi Allah cepat mengingatkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadat kepada Tuhan. Kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia, manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya, ulang kali berkali pun suci. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia, manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Dan dengan lenggah terlebih niatkan takur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan menyekolahkan anak itu niatkan ibadah kepada Allah. Semua aktivitas harus bernilai ibadah. Makanya Al-Quran nanti itu menjawab ya, matawi panggil dengan maus Quran. Setiap kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu merupakan bentuk hidayah dari Allah. Semua yang tercantum dalam Al-Quran itu artinya urusan agama. Ya. Apa yang tercantum dalam Al-Quran
apa yang menjadi perintah dalam Al-Quran itu merupakan urusan agama. Kalau jangan contoh ya, kalau baca Quran mau ada Kulu wasrofu wala tusrifu, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Karena ini ayat Al-Quran, berarti makan dan minum itu urusan agama, bukan urusan isi perut. Tapi makan dan minum itu adalah urusan agama. Makanya agama mengatur mana makanan haram, mana makanan halal, mana minuman haram, mana minuman halal. Karena memang makan dan minum itu urusan agama. Coba sekarang saya tanya, saya bisa jawab berarti wali murid sing cerdas. Pandai jenengan ditanglet dia. Bu, napa jenengan kok dagang? Bu, mengapa jenengan makan? Jawabnya apa? Akal apa? Wah, kok sama makan? Aku luwe. Kalau jawaban itu berarti urusan makan, urusan isi perut, bukan urusan agama itu, ya. Jawabannya betul tapi tidak benar, ya. Itu hanya kebetulan, bukan kebenaran, ya. Itu betul sama benar itu. Betul itu bukan kebetulan, tapi benar kebenaran. Bu, gini. Kalau jenengan ditanya orang, mengapa kita harus makan? Jawab saja, saya makan agar badan saya kuat untuk beribadah. Tujuanmu jelas. Dan inilah nantinya semua aktivitas kita beribadah itu ada. Makan bisa makan, orang ngawur. Mau bisa kopi, orang ngawur. Berbahagialah kalau jenengan boleh makan segala sesuatu. Asalkan halal, tapi dimakan kopi. Sebab salah satu kenikmatan hidup di alam mereka nikmat makan. Kalau boleh curhat kepada saya ini ada 16 jenis makanan yang tidak boleh saya makan. Ya, 16 jenis makanan. Semua kuat, kabeh duduk sing satu dari semua kuat yang berkaldu tidak boleh. Jadi makan bakso kaldu tidak boleh. Ya, contohlah kalau dengan boleh makan segala sesuatu asalkan halal. Saya ini ada 16 jenis makanan yang tidak boleh. Semua sayur yang warna hijau tidak boleh. Gorengan tidak boleh. Ya. Saya sangat bersyukur kepada Allah sebab masih bisa berdiri di sini, bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Saya tahun lalu operasi otak 3 kali. Operasi otak 3 kali. Dan kemudian dengan penanya itu saya tidak boleh makan sembarangan. Sampai ada 16 jenis makanan. Sampai terong tidak boleh. Sayur warna hijau tidak boleh. Tapi tangan kopi, sari kopi, itu saja, ya, kecambah, ya, untuk yang warna hijau tadi. Balik pada pasal. Nah sekarang berusia. Karena kita nanti di dalam hidup ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Sekali lagi semua aktivitas harus kita niatkan ibadah. Kalau nanti kita itu menjauhkan anak-anak kita di sini, sekolah di sini, ngaji di sini, ini full day ya? Iya, Full day di sini, ya. Subhanallah. Perempuan yang cerdas adalah perempuan yang mau mengeluarkan uangnya untuk nilai-nilai ibadah. Dan sebenarnya dengan mengeluarkan uang, jangan mudah-mudah mengeluarkan uang kecuali untuk ibadah. Ya,
Dileng-eleng. Dadi kono ana anake njaluk duit kanggo tuku buku. Itu artinya Allah telah membuka pintu karunia yang luar biasa berbentuk untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan dengan beri anak uang untuk membeli buku sekolah. Engkau nek anak jalur duit kanggo urunan di sekolah ini, ojo digremengi. Sekolah bolak-balik urunan. Mana sih ngomong? Ayo. Ngaji untuk ini bolak-balik urunan. Dengar. Bu, ini malaikat begitu. Ini bicara sodako, bicara kumpul, sodako campur geremeng. Dengan bu, anak jalur duit kamu urunan sekolah, sangat geremeng, tapi sangat tetap mengenai ya, tetap mengenai tapi campur geremeng. Begini itu maaf, don't tell me, bertahan. Yakinlah apa yang kita keluarkan untuk kebaikan anak, untuk pendidikan anak, semua akan diganti oleh Allah. Ini kudu yakin, ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu nafkahkan untuk anak, Allah akan menggantinya. Kudu yakin. Ini kan firman Gusti Allah, janji Gusti Allah. Innaka la tukhliqul mi'ad. Allah tidak akan pernah melakukan janjinya. Siapa yang menginfak, infak kita akan diganti oleh Allah. Orang ceritanya wong sugih gara-gara masjid dalam. Orang ceritanya wong bangkrut gara-gara kagak infak. Sebab infak akan diganti oleh Allah. Ya. Nah, ini sebagai pembuka kita, karena kita di sini adalah orang-orang yang berkecil pada akademis. Ya, kita berkecil pada dunia pendidikan. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang hikmah Maulud Nabi Muhammad SAW. Wonten kalimat 3 kata. Ono Maulud, ono Maulid, ono milad. Itu satu akar kata. Ya. Nek Jawa ono mulutan, apa mulutan? Mulutan, cangkeman, ya. Mulutan, ya. Sing bener maulud, ono nek maulid, ono milad. Iki ngono cara akal. Ya. Kalau dipahami, beda beda logat, beda maknos, ya, maknos cukupnya nanti akan beda pula artinya, ya. Nah ini sekalian, simpan tidak berkepanjangan ya. Sebagai pengantar dulu. Di dalam masyarakat kita ada 2 kalimat yang beredar, yang akrab dengan kita. Yang pertama, hari besar Islam. Ya, hari besar Islam. Satu. Yang kedua, hari yang dibesarkan umat Islam. Itu beda. Ini saya jelaskan dulu supaya nanti tidak terjadi salah kaprah, saling menyalahkan. Kita dijelaskan di sini. Ya. Ono hari besar Islam, ono hari yang dibesarkan umat Islam. Hari besar Islam itu ada 4. Ya, ini hari besar Islam itu ada 4. Yang pertama Idul Fitri, itu hari besar Islam. Buktinya apa? Buktinya nanti ada hukum yang mengikat dengan hari itu. Pas riyo sampai gak itu poso, gak boleh puasa. Tidak akan mendapatkan pahala pada saat hari itu kita
puasa bahkan dianggap pelanggaran menghasilkan dosa. Tidak boleh. Pemerintah Republik Indonesia merespon, maka ono kalender pas Riyaya Fitri, kalender ditulis abad, tanggalannya abad, hari besar Islam. Nomor 2, Idul Adha, Riyaya besar. Itu adalah hari besar Islam. Kita tidak boleh puasa pada saat itu. Dan itu pun diakui oleh pemerintah. Maka pada saat hari raya Idul Adha, tanggalannya ditulis abad, pertanda itu hari besar Islam. Nomor 3, hari Tasyrik. Apa? Hari Tasyrik. Pemerintah tidak menulis tanggal itu sebagai tanggal merah. Hari Tasyrik tidak ditulis tanggalannya tanggal merah, sebab tidak diatur oleh negara. Tapi kita umat Islam harus ngerti hari Tasyrik itu hari besar Islam. Kapan hari Tasyrik itu? 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Kita tidak boleh berpuasa saat itu, ya. Nah, ini dalil-dalil. Yang keempat, hari Jumat. Hari Jumat itu hari besar Islam itu, ya. Subhanallah, ini bagi yang sudah berumur 60 seperti saya, 60 tahun ke atas, dan dari desa-desa